Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan mendongeng alur film Bumblebee yang dirilis pada tahun 2018. Disutradarai oleh Travis Knight dan diproduksi oleh Paramount Pictures. Film ini dibintangi oleh Hailee Steinfeld sebagai Charlie Watson, John Cena sebagai agen Jack Burns, Della O'Brien sebagai pengisi suara Bumblebee atau B127, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini adalah spin-off dalam serial film live action Transformer dan berfungsi sebagai prequel Transformer 2007 yang mengisahkan karakter Bumblebee sebelum bertemu dengan Sam Witwicky. Gimana kisah serunya Bumblebee ini? Langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka di planet Cybertron, di mana pada saat itu perang antara Autobots dan Decepticons masih berlangsung. Autobots yang tak memiliki pasukan cukup banyak mulai kewalahan dan membuat mereka berada di ambang kekalahan. Optimus Prime sebagai pemimpin lalu menggiring sebagian Autobots ke landasan peluncuran dan menyuruh mereka menyebar ke seluruh galaksi untuk berlindung. Di sini, Optimus menugaskan salah satu Autobots bernama B127 untuk pergi ke planet Bumi dan memintanya untuk membuat basis operasi Autobots di sana. Sebelum pergi, Optimus berpesan kepada B127, yaitu jangan pernah menghabiskan waktumu untuk push rank. Decepticon kemudian menembaki landasan peluncur hingga roboh. Akan tetapi para Autobots lebih dulu lepas landas dan menuju ke tempat tujuannya masing-masing. Sedangkan Optimus Prime memilih pergi yang entah kemana tujuannya. Scene kemudian berpindah ke bumi, tepatnya pada tahun 1987 di California, di mana pada saat itu para agen Sektor 7 sedang berlatih main congklak di tengah hutan. Di saat mereka sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba sebuah bara api dari langit jatuh tepat di lokasi mereka berada. Agen berpangkat tinggi bernama Jack Burns lalu marahi atasannya karena telah menjatuhkan bom di lokasi latihan. Akan tetapi itu bukan bom maupun bara api, melainkan sebuah robot berwarna kuning yang ternyata adalah B127. Takut akan di Smackdown, B pun langsung melarikan diri. Jack lalu memerintahkan semua agen untuk mengejar B serta menembakinya. Setelah melakukan pengejaran yang cukup singkat, akhirnya B pun berhasil dipojokkan. Di sini B mengatakan kepada semua agen kalau dirinya tak ingin menyakiti siapapun. Setelah itu muncullah pesawat jet yang terbang di atas mereka. B lalu menyuruh semua agen untuk melarikan diri karena pesawat tersebut bukanlah dari bumi. Benar saja, pesawat jet tiba-tiba menjatuhkan satu misil ke arah mereka, dan ternyata itu adalah Decepticon bernama Blitzwing. Blitzwing lalu mengajak B untuk bertarung. B yang belum sarapan mulai kewalahan. Blitzwing kemudian menanyakan tentang keberadaan Optimus Prime dan juga Autobots lainnya. Akan tetapi B menolak. Hal tersebut membuat Blitzwing marah. Ia langsung mencopot kotak suara B lalu melemparkannya ke bawah tebing. Setelah itu, Blitzwing menekak B dan akan membunuhnya. Tetapi B dengan sigap mengambil misil milik Blitzwing yang kemudian ditancapkan ke dada Blitz, lalu menembaknya sampai hancur. Kini kondisi B semakin lemah, sistem memorinya juga telah rusak yang membuat B hilang ingatan. B lalu berjalan menuju sungai, kemudian ia melihat mobil Volkswagen Beetle milik seorang yang sedang piknik, dan memindai mobilnya sebagai bentuk penyamaran. Beberapa bulan gak tahu kemudian di kota Brixton Falls, California, seorang gadis bernama Charlie Watson baru saja bangun dari tidurnya. Charlie ini merupakan mantan atlet renang yang telah mendapatkan banyak sekali penghargaan. Charlie tinggal bersama ibunya bernama Sally, ayah tirinya bernama Ron, dan adik laki-lakinya bernama Otis. Walaupun sang ibu sudah memiliki pasangan baru, tapi Charlie masih belum bisa melupakan kematian ayahnya. Charlie kemudian pergi ke karnaval untuk bekerja sampingan berjualan telur gulung dan juga es jeruk panas. Di sini juga ada penjual cilok bernama Memo yang selalu mencari perhatian Charlie. Akan tetapi Charlie terus-terusan mengabaikannya. Saat Charlie hendak mengantarkan telur gulungnya ke pelanggan,
ia tak sengaja menumpahkan menunya ke tubuh seorang pria bernama Jim dan malah mendapatkan perlakuan kurang enak dari geng cewek hits kekinian yang dipimpin oleh Tina, mantannya Rahul. Setelah berjualan telur gulung, Charlie mampir ke bengkel reparasi dan cuku cadang milik pamannya yang bernama Hank. Tujuan Charlie ke sini yaitu mencari beberapa suku cadang yang bisa digunakan untuk memperbaiki mobil milik ayahnya. Charlie lalu tak sengaja menemukan mobil Volkswagen Beetle berwarna kuning tai yang ternyata adalah B127. Charlie kemudian masuk ke mobil tersebut dan langsung merasakan nyaman saat memegangi setirnya. Saat Charlie menyalakan mesinnya, tiba-tiba radio pada mobil mengeluarkan suara cemengkling. Dan tanpa disadari, ternyata Charlie telah mengaktifkan sinyal pelacak milik B127. Sedangkan jauh di luar angkasa sana, tepatnya di salah satu bulan Saturnus, dua Decepticon yaitu Shatter dan Dropkick sedang menginterogasi salah satu Autobots bernama Cliff Jumper tentang keberadaan Optimus. Cliff Jumper tetap tutup mulut sampai akhirnya sinyal B127 masuk ke tubuh Cliff dan membuat kedua Decepticon mengetahui keberadaan B127. Shatter pun memutuskan untuk pergi ke bumi mencari B127. Namun sebelum pergi, mereka lebih dulu membunuh Cliff Jumper dengan membelah tubuhnya. Kita kembali lagi ke bumi. Setelah Charlie mendapatkan beberapa suku cadangnya, Charlie menanyakan tentang mobil Volkswagen kepada Paman Hank. Namun Paman Hank menghiraukan pertanyaan Charlie dan lebih memilih menonton sinetron kesukaannya yaitu Mbak Andin. Charlie kemudian pulang ke rumah dan mencoba memperbaiki mobil milik ayahnya kembali. Tetapi semua suku cadang yang ia beli sama sekali tak membantu membuat mesin mobilnya menyala. Keesokan harinya, bersamaan dengan ulang tahun Charlie yang ke-18, ibu dan ayah tiri Charlie memberikan sebuah kado yang isinya sangat tidak menyenangkan yaitu helm Pogo dan juga sebuah buku berisi password GTA San Andreas. Tentu saja Charlie sedikit kecewa karena hadiah yang diinginkannya adalah mobil baru. Charlie kemudian pergi ke bengkel Paman Hank. Sesampainya di bengkel, Charlie langsung mengatakan kepada Paman Hank kalau dirinya ingin membeli mobil Volkswagen. Namun Charlie tak membelinya dengan uang, melainkan dengan jasa bekerja di tempat ini selama 1 tahun. Charlie juga mengatakan kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Paman Hank yang baik hati lalu memberikan mobil tersebut secara gratis dan tak perlu membayarnya dengan jasa. Charlie kemudian membawa mobilnya ke rumah dan memakaikannya di garasi. Di waktu yang sama, tiba-tiba sebuah benda jatuh dari bawah mobil. Saat Charlie mencoba mengeceknya, ia sangat terkejut karena menemukan bentuk wajah yang sangat menggemaskan. Gak cuma itu, dua lampu yang menyerupai mata juga mulai hidup lalu berubah menjadi robot yang sangat besar. Hal tersebut membuat Charlie ketakutan serta mengeluarkan keringat hangat di bagian telapak tangannya. Saat itu juga Sally datang untuk mengecek suara aneh di dalam garasi. Namun yang Sally lihat hanyalah mobil baru milik Charlie. Setelah Sally pergi, B127 kembali lagi ke bentuk robotnya. Kemudian Charlie mencoba menenangkan B yang terlihat ketakutan. Keduanya lalu mulai memperkenalkan dirinya masing-masing. Karena bentuk B yang seperti lalat, Charlie pun memberikan nama kepada B Bumblebee yang artinya tawon. Di sisi lain, tepatnya di Texas, pasangan suami istri bernama Roy dan Amber terlihat ribut karena Roy menghabiskan uang tabungannya untuk membeli mobil baru. Di tengah pertengkarannya, tiba-tiba ada sebuah benda langit yang jatuh di sekitar mereka. Lalu disusul dengan satu benda lagi yang jatuh tepat di atas mobil milik Roy. Setelah itu, muncullah dua mobil dari balik ledakan yang kemudian berubah menjadi dua robot Decepticon yaitu Shatter dan Dropkick. Roy yang so asik lalu menyapa kedua robot tersebut. Akan tetapi si Roy malah ditembak dengan senjata Dropkick dan membuat tubuhnya meletus menjadi pomet. Shatter dan Dropkick lalu pergi ke arah barat untuk mencari sinyal B127. Di markas Sektor 7, agen Seymour Simon yang masih muda melaporkan tentang pendaratan dua alien di Texas kepada Jack Bourne. Jack pun langsung memerintahkan timnya untuk segera pergi ke Texas. Sesampainya di Texas, tim agen Jack dan Dr. Powell langsung mencegat kedua Decepticon untuk mengetahui maksud kedatangannya ke bumi.
Dropkick yang merasa dihalangi pun mencoba untuk membunuh semua agen. Akan tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Shatter yang memiliki ide bagus. Shatter lalu mengaku kalau dirinya dari Decepticon, penjaga kedamaian yang datang ke bumi untuk menangkap buronan berbahaya bernama B-127. Shatter juga meminta ke Sektor 7 untuk mengakses satelit mereka agar bisa menemukan keberadaan B-127. Tentu saja Jack menolak karena satelit tersebut menyimpan berkas-berkas penting. Namun tetapi, Dr. Powell malah mengizinkan Decepticon serta akan membawa keduanya ke hadapan pemimpin Sektor 7. Kembali lagi ke B, di mana B ini sedang diajak Charlie jalan-jalan di hutan. Saat itu juga tiba-tiba dada B memunculkan percikan api yang kemudian diperbagi oleh Charlie. Namun saat diperbaiki, Charlie malah tak sengaja mengaktifkan pesan hologram dari Optimus Prime yang terputus-putus. Hal tersebut membuat B sedikit ingat tentang kejadian terakhir kalinya ia meninggalkan Cybertron, di mana pada saat itu Optimus sedang berjuang sendirian. Kini Charlie pun tahu kalau B sedang dalam pelarian. B yang masih belum bisa berbicara lalu menunjukkan radionya yang rusak kepada Charlie dan memintanya untuk memperbaikinya. Tidak singkat cerita, keduanya pun langsung sampai ke rumah. Charlie lalu mengganti radio B dengan radio milik mobil ayahnya. Setelah itu, keduanya memutar lagu Balonku Ada 5, di mana lagu tersebut mengingatkan Charlie tentang ayahnya. Di waktu yang sama, datanglah Memo yang kebetulan sekali tetangga baru Charlie. Memo sangat terkejut ketika melihat robot besar yang bisa berubah menjadi mobil. Charlie lalu menyeret Memo ke dalam dan memintanya untuk tak memberitahu siapa-siapa. Setelah itu, Charlie memperkenalkan Memo kepada B yang kemudian disapa oleh B. Dan hal tersebut membuat Memo tak takut lagi dengan B. Di dalam markas 7, Jack, Powell, dan pemimpin mereka Jenderal Whelan terlihat sedang mendiskusikan tentang kedatangan dua Decepticon. Powell lalu meyakinkan Jenderal Whelan untuk bekerja sama dengan Decepticon agar kita bisa belajar ataupun bereksperimen dengan teknologi mereka. Jenderal Whelan pun akhirnya setuju dan membiarkan Decepticon menggunakan satelit mereka. Shatter dan Dropkick kemudian diperkenalkan dengan jaringan komputer milik Sektor 7. Tetapi di sini Shatter lebih tertarik dengan jaringan telepon untuk mencari tahu keberadaan B. Keesokan harinya, Charlie dan Memo membawa B pergi jalan-jalan. Mereka lalu mampir ke tempat tongkrongan anak-anak hits yang sedang melakukan trip summer. Charlie dan Memo pun ikut bergabung dengan mereka. Saat itu juga Jim akan melakukan lompat bebas dari atas tebing. Kemudian B dengan sengaja mendorong Charlie agar ikut terjun bersama Jim karena Charlie juga mantan atlet renang tingkat kecamatan. Namun saat Jim mulai melompat, Charlie malah mundur dan tak mau melakukan lompatan bebas. Hal tersebut membuat Charlie diejek oleh Tina and the gang. Gak cuma itu, Tina juga menyinggung tentang ayah Charlie yang sudah meninggal. Setelah Tina pergi, Memo dan B menyarankan Charlie untuk balas dendam agar Tina tak lagi mengejek Charlie. Malam harinya, Charlie, Memo, dan B diam-diam pergi ke rumah Tina. B lalu diminta untuk melemparkan telur ke arah mobil Tina. Namun B yang terlalu antusias malah merusak mobil Tina. Charlie dan Memo pun langsung mengajak B untuk pergi dari rumah Tina. Tina. Di dalam perjalanan pulang, B melaju dengan sangat kencang hingga mencapai kecepatan 10 km per hari. Tentu saja hal tersebut membuat seorang sheriff yang sedang berjaga tertarik untuk mengejar B. Di dalam mengejarannya, B menunjukkan keahliannya dengan melegos-legos beberapa mobil serta menghancurkan bagian depan mobil sheriff, yang membuat sheriff tersebut tak lagi mengejar B. Pagi harinya, Charlie berangkat kerja seperti biasanya, tapi kali ini ia tak mengajak B karena semalam B sempat menjadi buronan sheriff. Setelah Charlie pergi, anjing peliharaan Otis bernama Cannon masuk ke dalam garasi dan membuat B penasaran dengan bentuk tubuh Cannon. B pun mengikuti Cannon masuk ke dalam rumah dan tak sengaja merusak beberapa perabotan termasuk TV. B lalu melihat stop kontak dan dengan sengaja memasukkan jarinya ke dalam. Alhasil B pun kesetrum serta membuat trafo di perumahan Charlie konslet. Hal itu juga menyebabkan terkirimnya sinyal energon yang kemudian didapat oleh Shatter. Setelah mengetahui keberadaan B, agen Sektor 7 pun membantu Shatter untuk menangkap B.
Memo yang hendak pergi membeli kecap lalu melihat kalau B sedang mengamuk di dalam rumah. Ia pun menghubungi Charlie untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Charlie dan Memo mendapati kalau semua ruangannya telah hancur. Memo pun membawa B keluar sedangkan Charlie membersihkan perabotan yang rusak. Di waktu yang sama, Sally datang dan langsung kaget melihat rumahnya berantakan. Sally pun memarahi Charlie karena berpikir itu ulahnya. Charlie lalu membalas kemarahan ibunya dengan mengatakan kalau dirinya belum bisa menemukan kebahagiaan semenjak ayahnya meninggal. Setelah itu, Charlie dan Memo pergi bersama B untuk menenangkan perasaannya. Namun saat di tengah jalan, mereka dihadang oleh Jack dan juga agen Sektor 7 lainnya. Saat Memo dan Charlie ditangkap, B langsung berubah menjadi robot lalu melindungi Charlie dari Sektor 7. Kemudian B melarikan diri sambil membawa Charlie. Namun sayangnya B dihadang oleh Shatter dan Dropkick. B dihajar habis-habisan lalu disetrum menggunakan ceklikan korek gas. Saat Charlie hendak menolong B, ia malah ikut-ikutan kesetrum dan pingsan. Charlie kemudian terbangun di kamarnya sendiri. Charlie berjalan keluar dan menemukan agen Jack sedang memberitahu Sally kalau Charlie mencuri barang milik pemerintah. Tentu saja Charlie marah karena itu tak benar. Charlie mencoba menjelaskan tentang B, akan tetapi ia malah disuruh masuk ke dalam kamarnya oleh ibunya. Setelah itu, Charlie diam-diam pergi dari rumah untuk menemui Memo. Namun aksinya itu diketahui oleh adiknya yaitu Otis. Charlie pun langsung mengiming-imingi Otis Diamond FF gratis jika Otis mau bekerja sama. Tentu saja Otis tak menolak. Mereka lalu masuk ke dalam rumah Memo dan disambut baik oleh Memo itu sendiri. Di dalam kamar, Charlie melihat berita televisi yang menampilkan Sektor 7 mendirikan camp operasinya di pangkalan udara McKinnon. Charlie pun yakin kalau B berada di sana. Charlie kemudian memutuskan untuk pergi ke McKinnon bersama Memo. Namun sebelum pergi, Charlie meminta Otis agar tak memberitahu hal ini kepada ibunya. Sesampainya di pangkalan, Charlie dan Memo menemukan kalau B sedang diinterogasi oleh Shatter dan Dropkick tentang keberadaan Optimus. B terus-terusan dihajar sampai akhirnya munculkan pesan hologram dari Optimus yang isinya tentang misi B membangun camp Autobot serta melindungi bumi. Mengetahui hal tersebut, Shatter pun memutuskan untuk tetap di bumi karena ia tahu Autobots bakalan kesini. Shatter juga mengatakan kalau dirinya akan menggunakan menara satelit untuk memanggil para Decepticon serta akan menghancurkan planet bumi. Dr. Powell yang pada saat itu sedang nyimak langsung menghubungi Jack kalau selama ini Shatter adalah musuh. Setelah itu, Dropkick langsung bunuh Powell dengan senjata penghancurnya. Shatter lalu menemukan menara terdekat dan tanpa pikir panjang, ia langsung pergi ke menara tersebut bersama Dropkick. Sedangkan Charlie dan Memo menghampiri B yang sedang sekarat. Charlie lalu menembak B dengan peluru setrum dan berharap B bisa kembali tersadar. Awalnya B tetap tak bangun, namun saat Charlie putus harapan, B pun langsung terbangun tetapi kondisi tubuhnya sangat lemah. Gak lama kemudian datanglah Peacemaker beserta yang lainnya. Mereka meledakkan gerbangnya dan tak sengaja melukai Charlie serta Memo. Jack lalu menyeret B keluar dari pangkalan. Charlie mencoba meminta Jack untuk tak melukai B. Akan tapi Jack malah mendorong Charlie ke tanah. Hal tersebut membuat B marah. Ia pun bangkit kembali dan langsung menyerang para agen sektor. Melihat keganasan B, Charlie pun menenangkan B dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Tetapi B menolak dan malah ingin menghentikan perbuatan Shatter. Charlie lalu ikut bersama B menuju menara, sedangkan Memo tetap tinggal untuk menahan agen Sektor 7. Di rumah Charlie, Sally mendapati kalau Charlie telah kabur dari kamarnya. Sally lalu memaksa Otis untuk memberitahu kemana perginya Charlie. Setelah mengetahui keberadaan Charlie, Ron, Otis, dan Sally pun langsung pergi untuk menemukan Charlie. Tidak singkat cerita, Ron akhirnya bertemu dengan Charlie yang sedang dikejar-kejar oleh Sektor 7. Ron lalu membantu Charlie dengan menghalangi Sektor 7 dan hampir membuat kecelakaan beruntun.
B dan Charlie akhirnya sampai di lokasi. Mereka melihat Shatter sedang mengirim pesan ke Decepticon yang lain dengan memasang perangkat di menara satelit. B lalu menyembunyikan Charlie di dalam tong sampah, sedangkan dirinya memutuskan untuk menyerang Shatter dan Dropkick. Dropkick lalu turun tangan untuk melawan B, sedangkan Shatter terus mengirim pesan ke Decepticon. Pertarungan antara B dan Dropkick mengakibatkan rudal milik Dropkick menghantam tempat sama dan mengakibatkan Charlie terlempar. Charlie lalu mencoba membantu B dengan menaiki menara. B yang sudah makan kemangi melilitkan rantai jangkar ke tubuh Drop. Kemudian ia menariknya hingga membuat tubuh Drop hancur berkeping-keping. Di waktu yang sama, Jack datang dengan mengendarai heli. Namun sayangnya Shatter langsung menembak Jack dengan misil yang mengakibatkan helikopter tersebut jatuh. Untung saja B dengan sigap menyelamatkan Jack. Charlie kini telah sampai di menara dan mencoba mencopot pangkerangkatnya. Tetapi Shatter datang dengan bentuk pesawatnya. Melihat Charlie dalam bahaya, B pun menembakkan misil ke arah Shatter, membuat Shatter terjatuh. Kemudian dilanjut dengan pertarungan melawan B. Setelah mengotak-ngatik terlalu lama, akhirnya Charlie berhasil mencopot perangkatnya. Sementara B yang mulai kewalahan dengan sengaja menembakkan pintu dermaga dan membuat air laut beserta kapal ikan menabrak keduanya. Sedangkan Jack mengucapkan terima kasih kepada B yang telah menyelamatkan nyawanya. Ia pun menyuruh B untuk cepat-cepat pergi sebelum agen lainnya berdatangan. Keesokan harinya, B dan Charlie pergi ke sebuah bukit. Charlie lalu memberitahu B kalau kita harus berpisah karena keduanya memiliki tujuan hidup yang berbeda. B kemudian memindai bentuk tubuhnya menjadi Chevrolet Camaro berwarna kuning yang nantinya akan digunakan film Transformer 2007. Setelah itu, B pergi melewati jembatan. Ia bertemu Optimus Prime yang sedang menyamar sebagai truk. Di akhir film, B memberitahu Optimus tentang nama barunya yaitu Bumblebee. Keduanya juga melihat beberapa meteor Autobots yang akan mendarat di bumi. Pagi harinya, Charlie berhasil membraki mobil milik ayahnya dan membawanya keliling kecamatan. Film pun berakhir. Oke, itulah cerita film Bumblebee. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.